pemaparan dari Pak Agus tentang penulisan soal berbasis AKM dengan penguatan literasi. Yang akan dilaksanakan oleh Pak Agus Trilaksono SPD. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada siang hari ini pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat di acara Kombu ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi yang pernah saya dapatkan. Ini bukan saya memberikan materi, artinya saya paling pintar, boten ya Bapak Ibu. Saya hanya sekedar saling mengingatkan saja karena penulisan soal sudah semuanya Bapak Ibu lakukan dari semenjak saya belum ada di sini. Artinya saya belum datang di sini, Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Hanya saja mungkin ada beberapa pembaruan hingga saat ini. Kenapa sampai muncul ada AKM? Ya, ini yang ingin saya sampaikan, dan nanti bagaimana bentuk-bentuk AKM seperti apa, dan juga nanti terakhir karena ini penguatan literasi, nanti mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti ujian keterampilan berbahasa Indonesia. Ya, jadi jangan sampai nanti kita selalu berpedoman menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mendingan, tapi yang baik dan benar. Bapak Ibu, untuk pokok pembahasan dalam kegiatan ini yaitu pertama memahami literasi, kemudian melihat ranking PISA kita, kemudian upaya penguatan literasi, mengapa literasi identik dengan membaca. Ketika kita ditanya literasi, pasti bayangan kita adalah membaca. Ya. Padahal sangat luas sebenarnya literasi. Kalau numerasi sudah pasti gila, Pak Cokro, pasti angka. Ya. Tapi kalau literasi pasti kita terbayang adalah membaca. Kemudian ada strategi kriteria soal AKM, contoh soal AKM, distribusi bentuk soal AKM, dan terakhir nanti kita melaksanakan bersama uji kemahiran bahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kan digaungkan sekali. Literasi itu apa? Menggali informasi. Tidak ada. Ya, menggali, menyimpulkan. Apa Pak Cokro? Yukui. Kok Pak Akin? Membaca dengan penuh makna, artinya bisa mendapatkan makna dari bacaan kita. Apa Pak Ustaz? Wah, Ustaz. Promo. Literate. Kalau bahasa Inggrisnya apa literate? Melek huruf. Itu paling dasar ya, melek. Literate artinya melek huruf. Tahu huruf. Kalau Bisa bahasa membaca. secara apa? Secara bahasa literate. Secara makronya, Kalau perpustakaan jadinya literatur. Iya. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya
slide ini saya ringkas dari pelatihan, nanti akan saya berikan juga yang secara utuh slide-nya ya. Ya, literasi kalau sesuai dengan yang saya dapatkan bahwa ini adalah melakukan manajemen pengetahuan. Artinya setiap orang punya pengetahuannya masing-masing. Kemudian menyadari kebutuhan informasi yang ingin kita gunakan itu apa, dengan cara mengidentifikasi informasi itu bisa kita dapatkan dari mana, semacam itu. Kemudian memahami, mengolah, menggunakan, mengevaluasi secara kritis. Kalau sederhananya tadi, ya, saya sederhanakan saja seperti ini. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Monggo bisa ditanggapi. Disimpulkan bahwa literasi bisa diartikan kemampuan dasar seseorang dalam menggunakan pengetahuannya untuk merespon berbagai informasi dan memecahkan masalah yang muncul dari informasi yang didapatnya. Artinya ketika nanti Pak Adit Pak Adit ini ada informasi Pak Adit tanggal 25 Agustus mau menikah. Misal. Nah, setiap orang akan merespon sendiri-sendiri. Misal, Pak Dio dan Pak Hakim, wah aku punya kemampuan syuting. Berarti saya punya literasi di bidang syuting menyuting. Ditawarkanlah itu. Berarti ini adalah sebuah respon informasi. Macam itu. Pak, nanti tak bantu masalah syuting sate. Semacam itu. Kemudian Pak Joni teratak, wes tenang kalau aku tak diskon misalnya itu. Tapi makin kemudian hiburan, oke. Artinya masing-masing orang punya literasinya masing-masing, punya pengetahuannya masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan literasi. Nah, inilah yang ingin kita tekankan kepada anak didik kita. Mereka mempunyai literasi yang banyak. Jadi ketika ada masalah, dia tahu bagaimana cara memecahkannya. Ini maksud dari literasi itu sendiri. Bukan berarti literasi itu kudu moco, tapi sebagian besar memang kegiatannya adalah membaca. Karena di kelas kita tahu apa sih yang kita hadapi adalah teks, harus dibaca. Monggo Pak, mohon izin Pak mendahului. Selamat datang Pak Adit. Ya, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu kembali bahwa literasi adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau orang tidak punya literasi atau pengetahuan tertentu, itu dia tidak akan merespon dengan baik juga. Misal tadi Pak Adit ada gawe tentang mau menikah, tapi respon dari Pak J, apakah akan menawarkan catering? Kan tidak mungkin. Apakah menawarkan olahraga? Kan yuk aneh. Oh, olahraga malam Pak. bisa masuk semacam itu. Artinya masing-masing orang punya responnya sendiri terhadap informasi yang didapat. Itulah literasi. Sederhananya seperti itu. Mengapa perlu penguatan literasi? Ya tadi bahwa untuk anak didik kita itu wajib mengetahui. Bisa jadi antara bapak ibu dengan anak didik kita lebih banyak literasinya anak-anak, karena kita kan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sementara anak lebih banyak. Ya, kita merujuk dari kenapa sih sampai muncul ada AKM juga. Ini sebenarnya dulu tiap 5 tahun sekali itu ada namanya penilaian kemampuan atau pengetahuan anak didik, peserta didik seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, walaupun pesertanya tahun yang pertama kita ketahui bahwa di tahun 2018 itu pesertanya masih sedikit, sekarang sudah tambah, dan juga ada peningkatan di tahun 2022. Makanya kemarin mulai tahun 2022
Indonesia gencar untuk melaksanakan AKM dan sekarang menjadi program setiap tahun di bulan Agustus September di Pak Adib ya, itu ada AKM nasional. Nah, istilahnya kalau bisa ini ya AKM internasional ya. Ranking kita naik ke Bapak Ibu, alhamdulillah patut bersyukur. Tapi apakah ini benar-benar naik? Kita butuh validasi, konfirmasi, kritis terhadap informasi ini. Inilah yang harus kita miliki sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik. Benar nggak sih dengan peningkatan ini nyata meningkat atau justru malah menurun sebenarnya? Harus kita kritis, jangan hanya euforia kita itu, wah alhamdulillah tahun ini kita naik. Seperti hanya kemarin rapot kita naik semua gitu, Bapak Ibu. Tapi ada catatan di situ, sastranya, terus ada apa lagi informasi dan lain sebagainya itu turun, walaupun secara global naik. Ya. Ini di ASEAN kita Indonesia itu urutan 63 dari 73. Berarti kacak 10 dari bawah. Ya. Sementara kalau dianalisis sebenarnya turun semua. Itu semua negara turun nilainya. Ya, nilainya turun. Artinya kita harus memandang ininya dulu, turunnya dulu. Jangan terlalu senang dengan peringkat kita naik karena memang kemarin pandemi sangat berpengaruh sekali. Ya, ini penurunan. Ya. Makanya lahirlah yang namanya AKM agar mendongkrak literasi anak didik kita. Kemauan berliterasi itu harus. Ya, jangan selalu memandang kemampuannya, tapi kemauan, mau nggak sih berliterasi? Ya, sekarang kita sudah mulai, Pak Cokro kemarin menambah dengan ada pojok baca, artinya kita sudah punya usaha itu. Karena saat ini informasi itu bertebaran sangat bebasnya, anak mudah mengakses, Bapak itu juga mudah mengakses, bahkan untuk membuat perangkat pembelajaran pun gampang, tinggal ketikan keywordnya udah keluar. Mau bikin PPT tinggal keywordnya dimasukkan langsung jadi, tinggal kita memilih mana yang perlu yang tidak. Ya, ke AI ya Pak? IA apa AI? AI. IA. Nah, makanya komputasi literasi harus dikuasai agar mampu mengakses. Selama ini kita lebih mudah mengakses, tapi untuk mengolah dan memanfaatkan belum begitu mumpuni. Seperti Bapak Ibu, anak-anak terbiasa menggunakan aplikasi capcut. Bapak Ibu sudah bisa enggak? Belum. Tahu itu baru misal semacam itu. Ya. Tahu tapi nggak mau menggunakan. Saya ini. Selanjutnya lebih jelasnya kenapa sih sampai ada AKM, karena seperti ini Bapak Ibu. Kemampuan literasi kita rendah. Kita sadari Bapak Ibu guru, berapa dalam satu minggu membaca buku bebas? Satu bulan? 1 tahun? 11. Saya sadari itu, saya sendiri juga seperti itu. Buku paket klotok misalnya. Bukan seperti itu ya, kalau itu kan sudah rutinitas. Artinya ada bacaan lain yang kita baca untuk menambah referensi kita. Tidak harus berkenaan dengan pelajaran. Novel aja. Nah, novel boleh ya, artinya mengasah diri kita untuk terbiasa membaca. Ini sebenarnya bermula dari keluarga kita sendiri, ya, lingkungan kita sendiri, terdekat kita sendiri. Ya, keluarga, sekolah, masyarakat. Di keluarga kita bagaimana
apakah membiasakan itu. Kalau saya ya untuk beberapa bulan ini sudah mulai mencoba bareng anak saya karena kebetulan sudah mulai masa masuk SD. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak gede kan sudah mengalami, artinya sudah mengatakan anak bisa berliterasi. Kalau seperti saya kan baru-baru ini, saya biasakan setiap habis maghrib dia membaca semampunya selembar dua lembar. Kemudian kalau mau tidur pasti anak sudah mau minta didongengin, ya didongengin karena anak akan gampang menangkap informasi ketika dia mau tidur. Katanya dimensi alfa apa sih? Jadi ketika anak untuk bisa cepat dapat menangkap, ceritakanlah apa saja itu yang positif-positif. Nanti paginya masih ingat. Dan anak saya sudah bisa bercerita dengan sendirinya. Ketika, yuk cerita Sangkuriang gimana? Yuk cerita Aji Saka, bisa. Ya. Kemudian literasi pendidik masih perlu ditingkatkan. Artinya kita pun harus meningkatkan, jangan hanya menekankan kepada peserta didik tok. Ya, Bapak Ibu guru, termasuk saya, pukulan keras buat saya. Upaya kita, ya, ini yang bisa kita lakukan saat ini, pembiasaan membaca. Ya, semoga di tahun yang akan datang benar-benar kita program dengan baik, deh, Pak Hakim dengan saya dan rekan-rekan. Harapannya kita membiasakan membaca. Kemarin Ruth sudah bagus, tapi berhenti atau stagnan, Pak? Butuh keniatan bersama sebenarnya. Konsistensi itu penting, bukan euforia di awal, tapi konsistensi itu yang menjadi barometer keberhasilan kita. Macam itu. Menciptakan lingkungan kayak teks, nanti kita sudah dimulai dari Pak Cokro, ada pojok baca, dinding majalah dinding mading, nanti kita aktifkan. Kemudian pembuatan soal berbasis AKM, ya ini yang nanti saya sampaikan. Sudah sih sebenarnya Bapak Ibu guru sudah terbiasa, hanya beberapa poin yang akan saya tekankan lagi. Kemudian pelaksanaan UKBI ini bagian dari mengingatkan diri kita, benar nggak literasi kita itu sudah bagus. Dengan memanfaatkan ujian ini kita akan mengukur diri. Kalau misalnya nanti masih kurang, ya berarti kita butuh peningkatan. Setidaknya dalam seminggu kita target 1 buku membaca, bebas semacam itu. Nah ini ya, kenapa sih literasi pasti identik dengan membaca? Ya karena ini dihadapkan pasti dengan teks bacaan, harus membaca. Dan jangan hanya sekedar membaca, tapi harus bisa menanggapi apa yang ada di dalam teks tersebut, informasi apa yang bisa diterima, yang bisa kita ambil. Ya. Artinya nanti ini menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Sebut saja nih Bu. Karena di dalam proses kognitif literasi membaca ada 3, ya seperti ada L1, L2, L3. L1 menemukan informasi, L2 memahami, dan L3 mengevaluasi, semacam itu. Itu yang menjadi dasar dari AKM. Keterangannya ada, nanti saya share, tenang aja Bu, Bapak Ibu. Ada ini ringkasan, ada juga yang lengkap sampai dengan taksonominya. Saya tidak mudeng malah, mumet moto taksonomi belum. Terlalu banyak, makanya saya ringkas saja. Langsung ke intinya. Ada beberapa strategi dalam penguatan literasi, salah satunya karena kita sebagai pendidik berarti di dalam pembelajaran. Sebenarnya sudah ya, kalau di awal ya pasti mengidentifikasi tujuan, membuat prediksi. Artinya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, menyampaikan tujuannya apa sih, yang ingin materi apa yang kita sampaikan itu tujuannya untuk apa.
prediksinya kira-kira di dalamnya itu ada apa saja, apakah sesuai dengan pengetahuan anak atau tidak. Makanya ada namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal. Masih dilakukan Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah saya sudah sesempatnya. Paling asesmen tidak harus tertulis gitu Bapak Ibu, bisa dengan wawancara, memancing ya. Kemudian saat itu banyak sekali di sini. Think alone itu apa Pak? Pak Ustaz, think alone. Berpikir keras. Oh, berpikir keras. Membuat inferensi. Inferensi itu ini juga kata Inferensi kesimpulan. kesimpulan. Ada yang baru tahu? Saya baru tahu. Artinya apa? Kita terbiasa untuk mencari informasi kata-kata sulit, kata-kata kunci, atau kalimat yang sulit perlu kita ulang. Ya, ini yang namanya berliterasi. Apalagi kalau di IPA banyak sekali istilah-istilah itu wajib diterjemahkan, maksudnya dimaknai, ya, semacam itu. Apalagi bahasa Inggris gitu Pak. Wah, dari kecil itu kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi harus paham, setidaknya paham. Seperti saya kalau membaca bahasa Inggris itu bisa, tapi memahaminya itu ya angel, ya semacam itu. Tapi setidaknya dasarnya ada. Kalau satu dua kata kita tahu maknanya, insya Allah memahami. Kalau tidak semuanya. Kemudian pada akhir membuat ringkasan, memvalid teks, mengubah dari satu model ke model lainnya. Misalnya kita terbiasa dengan setelah materi soal, mengerjakan soal tidak harus menjawab pertanyaan. Bisa juga dengan membuat sebuah produk apa, bisa infografis, bisa gambar, bisa video, ya, vlog, bisa. Tidak harus selamanya itu menjawab soal. Memilih mengombinasikan atau menghasilkan teks multimodal, artinya banyak moda atau jenis-jenis produk, ya. Dan terakhir adalah mengonfirmasi, merevisi dan menolak prediksi. Artinya di awal kita sudah memprediksi materi apa yang ingin kita berikan itu apakah sesuai dengan prediksi mereka di awal. Kalau sejalan berarti anak sudah sesuai alur. Kalau yang belum berarti perlu ada penguatan, pendampingan kembali. Nah, kalau bahan ajar yaitu berkaitan dengan teksnya, ada diversifikatif. Pak, diversifikatif berbeda-beda atau beragam ya. Sama dengan variasi. Bervariasi. Variasi bisa jadi satu teks bisa divariasikan, tapi kalau beragam apa? Beda-beda teks. Nah, seperti itu. Nah, ini lanjut aja, nanti lihat aja di slide. Kemudian kalau di aktivitas pembelajarannya harus ada L1, L2, L3. Kemudian memanfaatkan berbagai strategi literasi seperti tadi. Nah, ini lanjut langsung ke kriteria soal AKM. Cepat saja. Ya. Format soal kita ketahui ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Komposisinya kalau pengetahuan 20%, aplikasi 50%, penalaran 30%. Ya, jadi kita banyakkan di L2-nya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dikisi-kisi, dilihat. Bikin soal dulu atau kisi-kisi dulu? Soal dulu gitu, nanti kisi-kisi menyesuaikan. Tapi nanti disesuaikan. Diusahakan 50% itu aplikatif atau L2, kemampuan L2. Pengetahuannya sedikit saja, kemudian penalarannya nanti 30%. Konteks. Kalau konteks ini kalau tidak perlu begitu mendalam ya, ini berkaitan dengan personal, sosial, budaya. Artinya teks-teks yang berbau
membicarakan hal-hal semacam itu kalau bisa. Diusahakan seperti itu. Kemudian untuk stimulus. Stimulus napa nggih? Bukan stimulus nggih. Rangsangan. Biar bergairah. Biar bergairah ya. Artinya ada teks yang memicu anak untuk bergairah membacanya, ya, mencari informasi di dalamnya. Ini yang menjadi ciri khusus dari soal-soal AKM. Artinya tiap soal harus punya stimulus. Harus ada stimulus. Maksimal 300 kata. 300 kata ya kira-kira 4 paragraf gitu, kira-kira semacam itu. 4 paragraf. Dan stimulus ini digunakan bisa untuk maksimal kalau SMP itu 6 soal. 6 soal. Kalau SMP iya 6 soal. Kemarin 6 soal. Maksimal. Artinya bisa 1 bisa 2. Ya. Kalau di contoh yang di sini AKM ini rata-rata 2. 1 stimulus ada 2 soal. Kalau di sini ada 2, ada 3, ada 4. Kalau yang di sini ada yang 6, Pak. Ya, Pak siapa? Pak Vidi ada 6. Pak Cokro, saya belum lihat Pak Cokro. Kemudian format jawaban disediakan dengan jawaban terbuka. Artinya konteksnya lebih ke tanggapan biasanya. Kalau jawaban terbuka biasanya isai, berupa isai atau bisa pilihan ganda yang berisi teks tanggapan. Kemudian administrasi pelaksanaan ini sebenarnya kalau AKM lebih cocok untuk penggunaan aplikasi komputer dengan berbagai bentuk soal. Tapi kita sudah melaksanakan dengan paper, ya, dengan kertas dan kita kombinasikan. Konten itu ada teks sastra dan teks informasi. Ini sebagai konten. Konten itu isinya, isi teksnya. Itu sebenarnya dikategorikan hanya 2, ada teks sastra dan teks informasi. Nek sastra itu pokoknya sing gabus-gabus iki sastra mesti. Nek wong endi? Wong kebumen dobel ya. Dan dobel iki sastra. Kalau teks informasi, walaupun itu bentuk cerita, tapi di dalamnya ada informasi yang penting, itu bisa dikategorikan sebagai teks informasi. Konteks, ini apa yang dibicarakan? Bisa personal, sosial budaya, bisa saintifik. Bisa cerita berisi saintifik, ya. Bisa cerita berisi sosial budaya. Nanti kontennya bisa sastra, bisa informasi. Diwajibkan ini ya, tadi yang saya sampaikan harus ada stimulus biar terangsang. Ya, biar artinya sebenarnya menekankan siswa untuk mau membaca. Jadi ada proses berpikir. Ya. Kalau dari soal ini tadi saya beberapa melihat dari Bu Diana, mohon maaf, dan Bu mungkin dari MGMP masih banyak yang hanya sekedar to the point gitu. Artinya hanya mencari pengetahuannya saja. Misal Gucci adalah apa, misal semacam itu. Itu sebenarnya sudah tidak boleh, sudah tidak berlaku. Artinya hantarkan anak dulu melalui stimulus itu, rangsangan itu, baru nanti ditanyakan pemahaman tentang tas tersebut. Harus dirangsang dulu, karena kalau nggak dirangsang nggak enak ya. Kriterianya banyak sekali, ya tidak boleh porno lah, harus sesuai dengan indikator atau kisi-kisi, sesuai kaidah penulisan dan sebagainya. Stimulus bisa berupa gambar, kalimat, slogan atau kutipan tidak mengandung unsur iklan promosi. Artinya disamakan. Misal kita terbiasa menggunakan rinso, nanti diganti apa? Rinso diganti apa? Gitu.
Kalau Pepsodent bisa kritik band, bisa semacam itu. Artinya disamakan saja. Sarah. Nah, ini ada yang tidak menggunakan bahasa yang dua. tidak ambigu, Contoh, multitafsir, tidak boleh. Makanya menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, misalkan macam itu. Di sini ada menggunakan nama orang yang masih hidup, tidak boleh menggunakan nama orang masih hidup. Sebenarnya ini masih pro kontra, karena kita bisa juga menggunakan tokoh-tokoh yang terkenal. Apa yang kudu nunggu mati sih tunggu digunakan? Semacam itu. Kemudian yang jelas cari sumber yang kredibel. Kalau itu ada sumbernya silakan tulis sumbernya dari mana. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan baik dan mendingan. Ya. Nah, jangan kemarin lalu Ibu. Ya, kemarin dulu jangan semacam itu. Nanti terbawa dengan kebiasaan itu. Nah, ini contoh stimulus satu. Kira-kira ini kontennya apa? sampah. Sastra atau informasi? Kontennya sastra. Karena ada apa di situ? Kalau dibaca. Angan-angan. 2010 gabul lara dobel. Belum tahu ya. Ngarang ya, ini ngarang fiksi, artinya tidak nyata. Konteksnya apa kira-kira? Personal, budaya, atau saintifik? Budaya. Personal. Oh iya. Saintifik. Apa kira-kira Pak Bidi? Ada mesin waktu itu kan secara ilmiah bisa dipikirkan gitu. Ibaratnya dulu pas zamannya Pak Cokro film Star Wars itu kan ada layar sentuh, padahal zaman itu belum ada. Sekarang ada layar elus, ada dielus-elus. Konteksnya adalah saintifik. Stimulusnya tentang apa? Ya tentang tadi mesin waktu itu, mendeskripsikan cerita saintifik tentang mesin waktu. Contoh soal PG kompleks, pilihan lebih dari satu. Nah, ini lebih dari satu, artinya boleh AB, boleh ABC, boleh semuanya. Asal itu sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks tadi. Ini contoh PG kompleks. Ya. Lanjut stimulus 2. Konteksnya kontennya apa? Personal. Konten dong. Kontennya adalah teks informasi berkaitan dengan penggunaan kaos kaki. Kalau tadi konteksnya benar personal, karena yang bercerita adalah dia sendiri, si aku sendiri. Walaupun ini bentuknya adalah bentuk cerita. Ya. Kemudian stimulusnya tentang pintar. Nah, ini contoh PG kompleks menjodohkan, ya. Kalau di komputer kan bisa ditarik-tarik nih Bapak Ibu. Kalau ini mungkin catatan kita, setidaknya kita ada lebih dari satu, tidak sejumlah soal. Ada pilihan lain. Jadi usahakan dari stimulus tadi menghadirkan ini di sini berarti ada 4 soal. Tapi pilihannya lebih dari 4. Harus minimal 5. Tapi yo jangan kakean kalau bingung. Ya, semacam itu.
Nah, ini distribusi bentuk soal. Maaf Pak Cokro, ini saya persenannya saya enggak begitu lihai karena literasi saya masih kurang berkaitan dengan presentasi. Kalau pilihan ganda ini sebenarnya kalau 20% berapa Pak dari 45? Kira-kira berapa? 9 ya, 9 soal. Kemudian kalau pilihan gandanya itu kompleks. Berarti di situ ada checklist benar salah. Itu 18 dibagi 2 saja. Nah, kalau menjodohkan 4 ya 4 lah. Isian singkat 5%. 3, 4. Nah, esainya 10. Nah, inilah distribusi. Nah, tinggal nanti kalau kita yang sudah kita laksanakan checklist belum pernah. Apakah besok mau diadakan atau tidak? Checklistnya sama aja dengan itu, itu kan jawabannya menjadi satu. Nah iya maksudnya itu. Maksudnya selama ini kan kita belum membuat itu. Kita kan baru benar salah menjodohkan isian singkat, isai sama pilihan ganda biasa. Kira-kira sepakat tidak kalau kita adakan? Jawaban lebih dari satu. Jawaban lebih dari satu. Boleh, bisa. Berarti A sampai E itu. Jawaban lebih dari satu boleh, tapi F juga boleh kalau misalnya Z. Ya kan kayak menjodohkan atau bukan? Ya beda. Menjodohkan satu bisa Satu. boleh jadi menjodohkan. Lebih dari satu. Menjodohkan Satu permasalahan jawabannya itu lebih dari satu. Contoh semisal gitu toh. Kan orang itu makan bisa pakai tangan, bisa pakai kaki. Seperti ini loh Bapak Ibu. Dari tadi yang ini bisa menjawab lebih dari satu, boleh AB, boleh ABC, boleh ABCD, boleh BD. Hah? sesuai Ya harus pernyataan ini, informasi ini harus mana, tinggal perintahnya yang mana, yang sesuai atau yang tidak sesuai. Maksudnya mana yang benar? Mana yang benar pernyataan. Ya enggak. Nah, pilihannya banyak. Satu kan Enggak, gini. maksudnya jawabannya tetap Enggak. Bu Yuna Eti. Ini satu soal tapi jawabannya banyak. Soalnya itu ya, kuncinya itu bisa jawabannya itu dua. Nah, A sama B itu benar. Kalau anak itu memilih A sama C, berarti satu salah, nilainya 50% salah. Kalau misalnya jawabannya C sama D, berarti yang salah. Karena yang benar adalah A sama B. Itu loh. Kalau cetak semat A, B, C, D, nanti kan ada kriterianya skornya. Kalau jawab dua itu berapa gitu. Ya kan saya ngambil C ya. Ya kan saya ngambil, ya nggak mungkin salah Loh, semua toh. tadi saya bilang apa? Yang kalau anak C, D, B ini berarti kan salah. Salah yang benar adalah A sama B. Kalau anak tulis A, B, C, D kan nanti ada kriteria skor penilaian. Kalau misal A, B, apa anak memilih A sama B, berarti nilai 100. Kalau anak mencari apa A, C, D nilai yang 150 atau B, C, D 50. Kalau A, B, C, D berarti dia kan nilai semua diisi nilai 25 karena dia kan mengisi ngawur sama aja. Berarti itu Misal gini, Iya. gampangnya gini, misal ada informasi tentang rumahnya Bu Yuana. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan lokasi rumah Bu Yuna. Misal ada pilihan, ada Penawangan, ada Pringabus, ada RT berapa gitu. Nah, itu tinggal dicetak. Oh, yang sesuai berarti yang Penawangan, yang Kecamatan Pringabus. Kok misal harusnya 3, 1 tidak dijawab, berarti ada kriteria penilaian tersendiri. Seperti itu. Mudah ya, Bapak Ibu. Nah, tinggal ini kita sepakati besok ada checklist ya. Kan selama ini hanya benar salah yang pilihan ganda kompleks. Berarti 6 bentuk soal lagi. Tambah 1 bentuk soal lagi berupa checklist. siapa asal sesok Ini contoh, PKN gampang. Pernyataan yang di bawah ini sesuai dengan sila kedua. Nah, itu lagi tuh sila kedua. Oh, iya.
Ya enggak, cerita Oh. sih. Cerita Itu benar, saya bisa. Jadi kalau sepakat berarti ngerti PSA PSAT. ya akhir tahun Akhir tahun. itu kita tambah satu Oh, kita tuh checklist. Ya manut saya manut nanti dengan Pak Kepala. Seperti itu. Artinya ada satu poin yang belum kita terapkan di situ. Ya. Kemudian kita sepakat nggih untuk AKM, maksudnya soal-soal kita mengacu ke AKM, artinya setiap soal harus ada stimulus. Gitu. Dan ini tadi, ya ini sudah. Baik Bapak Ibu, mohon untuk disiapkan laptop atau perangkatnya, kita mulai ujian. Buah mangga, buah kedondong dimakan jangan sama bijinya. Jadi guru wajib berliterasi dong, jangan kalah sama muridnya. Bunga asoka, bunga perdu, kala mekar indah sekali. Ukur kemampuan jangan ragu, mari bersama melaksanakan UKBI. Cakep. Oke. Terima kasih. Itu sedikit materinya. Lebih jelas nanti saya share di grup. Begitu juga soal-soal AKM seperti apa. Karena saya punyanya bahasa Indonesia, ya nanti contohnya bahasa Indonesia. Oke. Kita masuk ke, monggo buka browser masing-masing Bapak Ibu. lagi lemot. Kemudian buka browser UKBI kemendikbud.go.id. Ini kalau cepat sekitar 45 menit bisa selesai. Nah, Buat PS itu Pak. nanti diulang aja, tapi sekarang kita coba. UKBI Kemendikbud, Pakai bahasa Indonesia. UKBI langsung ketik aja UKBI. Buka. Gak usah, bebas. Yang apa masuk? Yang pelatihan, klik pelatihan, ada enggak? Paket pelatihan lengkap. Nah, seri pelatihan lengkap. Ya, sudah masuk ke situ? Nah, sebelum kita masuk, mari kita lihat simulasi dulu. Silakan diisi nama jenengan, tanggal lahir sama surel atau email. Sudah bisa masuk semua? Daftar. Email. Maksudnya kan pelajar Daftar lain. umum. Masuk ke pelatihan dulu Pak, bukan yang Ini mulai ini nanti ya? Apa akun bebas? pelatihan lengkap, pelatihan lengkap. Ya ini belum mulai ya? Nanti jangan dulu mulai. Nanti karena ketika kita klik mulai, hitungan waktu berjalan. Karena ada sesi mendengarkan, kemudian membaca. Iya, makanya saya minta bawa headset masing-masing biar tidak mengganggu yang lain. Perhatikan Bapak Ibu, ini contoh simulasinya. Jadi ada 3 sesi. Sesi pertama ada 40. Selamat berjumpa dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI. Simulasi UKBI. Petunjuk pelaksanaan dan contoh soal. Sebelum pelaksanaan UKBI ini, semua peserta harus memahami petunjuk pelaksanaan dan contoh soal. Petunjuk dan contoh untuk seksi pertama. Mendengarkan.
petunjuk. Seksi pertama akan berlangsung selama sekitar 25 menit. Seksi ini berisi 40 butir soal tentang pemahaman isi dengaran. Soal nomor 1 sampai dengan 20 untuk materi dialog. Soal nomor 21 sampai dengan 40 untuk materi monolog. Setiap dialog atau monolog diperdengarkan hanya 1 kali. Tersedia waktu 15 detik untuk melihat soal dan catatan jika ada, sebelum setiap dialog atau monolog diperdengarkan. Soal harus dijawab sekaligus pada saat setiap dialog atau monolog diperdengarkan. Setiap soal dijawab dengan memilih 1 dari 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, atau D. Bapak Ibu, jadi nanti di sesi mendengarkan, Bapak Ibu usahakan mendengarkan sambil Materi. menjawab. Cobalah Jawab kerjakan soal soal seperti ini. untuk materi dialog berikut. Lihatlah soal nomor 1 sampai dengan